Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawang Wulani SPD. Saya guru di SD Negeri Tumbang Tambirah, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK UPR Universitas Palangkaraya. NIM PPG saya adalah 226100219108. Pada kesempatan hari ini, Kamis 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SD Negeri Tumbang Tambirah, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 5, tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran 1. Berikut video UKIN saya. Selamat menyaksikan. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku Selamat pagi juga anak-anak. Wah, semangat sekali ya. Yang lebih dulu datang itu Ibu lihat pagi-pagi sekali datangnya Ananda Serin. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Mira? Ada. Cila? Semuanya hadir? Hadir. Iya. Menyanyi lagu wajib nasional. Satu, dua, Nah, sekarang persiapkan perlengkapan kalian untuk belajar. Anak-anak, tadi dari rumah tujuannya ke sekolah ngapain? Nah, kalau begitu saat belajar sikapnya harus bagaimana? Mendengarkan pelajaran dengan baik dan sungguh-sungguh. Pelajaran kita hari ini adalah tema 3 ya. Apa judul tema 3? Iya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang harus kita capai adalah satu, anak-anak coba lihat gambar pada layar proyektor yang terjadi pada anak dalam gambar. Sakit perut. Kenapa dia bisa sakit perut? Karena makan makanan yang pedas. Kira-kira yang sakit itu apa? Di perut itu? Lambung. Nah, hari ini kita belajar tentang organ pencernaan ya. Nah, ada yang tahu apa saja organ pencernaan? Ada yang tahu? Lambung, apa lagi? Gigi. Iya, betul. Mulut, lidah. Iya, pinter semua anak-anak Ibu ya. Nanti kita belajar tentang organ pencernaan hewan ruminansia ya, itu. Nah, anak-anak kembali di gambar di layar itu. Ada gambar apa saja di situ? Apa lagi? Jika kita memakan makanan, salah satu makanan yang ada pada gambar itu, apa yang akan terjadi pada kita? Sakit perut. Ya, makanan sehat itu seperti susu. Iya benar, buah-buahan segar, sayuran, telur. Contoh makanan tidak sehat ya ini tadi. Makanan siap saji, apa lagi?
atau basi. Kebiasaan di pinggir jalan. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang ibu akan membagikan kalian dalam 4 kelompok ya. Nah, nanti dalam satu kelompok itu ada 4 sampai 5 orang. Ibu sebutkan namanya. Kita kelas, tolong bagikan LKPD-nya nak sama bahan ajar. Cila bantu ibu lah, bagikan bahan ajar. Sekarang perhatikan ke depan, ibu akan menjelaskan cara kalian mengerjakan LKPD itu. Perhatikan LKPD-nya nak. Ya, ibu mau di dalam kalian bekerja nanti, bekerja dalam kelompok ya, berdiskusi. Jangan hanya mengharapkan satu orang. Yang namanya kerja kelompok, bekerja iya, kan mengerjakan LKPD itu. Di LKPD itu ada langkah-langkah pengerjaannya ya nak. Ada enggak? Coba perhatikan LKPD kegiatan 1. Nah, di LKPD itu ada kegiatan 1 dan kegiatan 2. Nah, di situ ada langkah-langkah pengerjaannya nah ya. Ibu mau kalian mengerjakannya saling bekerja sama, berdiskusi ya, jangan membiarkan satu orang saja. Perhatikan langkah-langkah pengerjaannya. Pada kegiatan 1 nomor 1 itu kalian menemukan. Perhatikan apa perintahnya. Menemukan apa di situ? Menemukan nanti akan disajikan iklan, nanti ditulis gambar apa yang kalian temukan, tulisan apa. Nah, pada kegiatan 1 nomor 2 itu membuat apa? Nah, peta pikiran berdasarkan iya, nanti dilihat langkah-langkahnya ya. Nah, kalau pada kegiatan 2 nomor 1 itu apa? Melengkapi iya, melengkapi diagram. Kalau kegiatan 2 nomor 2 membuat nama bagan organ pernapasan hewan. Iya, nanti kalian warnai ya. Nah, nanti diperhatikan langkah-langkah pengerjaannya ya. Nah, tadi kan sudah ibu jelaskan cara mengerjakan LKPD. Nah, anak-anak perhatikan, makanan sehat itu penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Nah, iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada. Ada yang tahu apa itu iklan? Pernah lihat iklan? Pernah. Di mana? Iya. Ada yang tahu apa itu iklan? Iya, pintar. Tepuk tangan dulu. Ya. Jadi iklan itu adalah promosi barang atau jasa atau produk yang ditujukan kepada masyarakat luas. Nah, iklan itu media penyampaiannya apa? Ada yang tahu iklan? Pintar Ersan, tepuk tangan lagi untuk Ersan. Dan ada iklan apa saja itu? 1, 2, 3 ya iklannya. Di situ katanya amati gambar iklan itu. Lalu tulislah pada LKPD kegiatan 1 nomor 1. Ayo nak, kerjakan dalam diskusi kalian. Tuliskan gambar apa saja yang kalian temui. Di situ kan ada perintahnya. Iya, kerjakan. Ya, diskusikan. Lihat langkahnya. Lihat langkahnya, gambar apa yang kalian temukan. Tulisan apa. Iya. Iya, kerjakan ya. Ayo berdiskusi, gambar apa saja itu?
Nah, tadi hasil diskusi kalian sudah ada? Sudah dituliskan di LKPD-nya? Sudah. Nah, gambar apa saja yang kalian temukan? Pada iklan 1, iya, benar semua ya. Iya, benar semua. Ibu mau nanya sama Serin. Yang satu sini ada tulisan apa yang kalian temukan itu? Makanan sehat dan bernutrisi untuk Iya, betul. Ananda Cila? Gambar dan tulisan apalah yang yang kelompokmu temukan pada iklan nomor 2? Kami melihat ada buah nanas, ada buah pisang. Kata kunci adalah sebuah kata atau frasa yang menjadi salah satu konsep, gagasan, tanda, hal penting atau kata yang dicari untuk menemukan sesuatu. Jadi pada iklan itu ada dari yang kalian kerjakan tadi, yang aku menemukan itu tadi, ada kata kunci ya pada iklan. Nah, untuk kalian mengerjakan peta pikiran berdasarkan kata kunci itu tadi, Ibu akan berikan satu contoh kata kunci dari iklan itu. Misalnya pada iklan nomor 1, apa tulisannya? Katanya tadi kata kunci itu kata yang unik ya, kode, tanda. Warna apa di situ? Ada apa tulisan di situ? Ada yang berwarna merah. Jadi kata kunci pada iklan nomor 1 itu adalah makanan dan bergizi. Iya, itu kata kuncinya. Bisa? Nah, sudah paham tentang kata kunci tadi? Contohnya? Nah, kalau begitu, ayo kerjakan kegiatan 1, nomor 2, membuat peta pikiran berdasarkan kata kunci itu. Ayo kerjakannya, berdiskusilah. Kerjakan dalam kelompok. Ayo kerjakan dengan sungguh-sungguh ya, bekerja sama, jangan membiarkan satu orang saja yang bekerja. Kita menyanyi lagu anak sapi. Siap? 1, 2, 3. Anak sapi makan rumput. Anak sapi. Dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang kesehatan, yaitu tentang pentingnya makan makanan yang sehat. Nah, penyempurnaan makanan sehat adalah apa? Iya, susu. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh hewan apa? Sapi. Iya. Apa yang dimakan oleh sapi? Ya, jadi sapi itu memakan rumput sehingga menghasilkan susu. Anak kerbau, rusa, apa? Kijang. Iya, betul. Tepuk tangan dulu. Sekarang Ibu minta Ananda Cila mulai dari bagaimana sampai seksama. Baca anak. Itu yang kalian temukan. Bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Simak penjelasan berikut ini. Hewan ruminansia melengkapi dan punya berhewan bermanusia. Contoh hewan baik dibanding pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob, bakteri, dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput
Coba kamu perhatikan penjelasan mengenai proses pencernaan pada hewan ini dengan seksama. Nah, sekarang dilanjutkan dengan Ananda Sherin. Baca mulai dari mekanisme sampai kimiawi. Nah, ayo. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Salah satu contoh hewan ruminansia ialah sapi. Mari kita baca informasi mengenai organ pencernaan pada sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidah. Lidah sapi berguna untuk merungut rumput makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Ananda Rere, baca dari lambung sampai perut itu. Ayo. Berbeda dengan lambung manusia, ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu sapi dikatakan memiliki 4 perut. Sekarang Ananda Mira, dari rumen sampai retikulum. Rumen perut besar, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba, bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur. Dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen, pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum perut jala. Retikulum perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan hingga tidak masuk ke abomasum perut kita. Nah, sekarang Ibu minta Ananda Jelin ya, lanjutkan untuk membacanya dari omasum sampai melalui anus titik ya. Ya, silakan. Omasum perut kitab. Di dalam omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke abomasum. Nah, anak-anak, dari materi yang kalian baca satu-satu tadi, kalian sudah mencatat hal penting? Ada memperhatikan tadi? Nah, sekarang kerjakan LKPD kegiatan 2 nomor 1 dan 2 itu ya. Perhatikan langkah pengerjaannya. Ayo, kerjakan. Ibu beri waktu 15 menit. Semua ya.
Iya, kalau sudah sekarang kita ice breaking dulu ya. Tepuk semangat. Semuanya sudah terlihat. Loyo. Senyum dong. Iya, berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Iya, tepuk semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ya, semangat ya. Sekarang kita akan presentasi. Menyampaikan hasil pekerjaan kalian untuk setiap kelompok satu-satu maju ke depan. Nanti teman yang lain memberikan tanggapan atau memberikan masukan atau bertanya. Ya. Nah, anak-anak, dari hasil pekerjaan kalian LKPD tadi, sekarang presentasikan ya. Ibu minta kelompok 1 maju ke depan, presentasikan pekerjaan. Kami dari kelompok 1 mau menyampaikan hasil kerjasama kami. Kegiatan 1, kami menemukan gambar irisan buah stroberi. Tulisannya, makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Kedua, gambar seorang anak makan semangka. Ada buah, pisang, nanas, anggur, wortel, kol, pare. Tulisannya, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Ketiga, tumpukan sayur dan buah berbentuk hati. Ada buah pisang buncis. Tulisannya, cintailah cinta jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa dan dahsyat. Kegiatan 1 nomor 2, sebuah kata kunci atau frase yang menjadi salah satu konsep gagasan tanda hal penting atau kata yang dicari untuk menemukan sesuai. Makanan penting untuk pertumbuhan otak. Terdiri dari 1 atau 2 buah kata yang berbentuk frase kata, mengandung kata yang unik pada ikan, memiliki sebagian makanan difermentasi oleh bakteri anaerob dan protozoa, abomasum, pencernaan dengan bantuan enzim peksin. Kegiatan 2 nomor 2, nama badan organ sapi. Rumput dikunyah di mulut, lalu ke esofagus ini, lalu ke rumen perut besar ini. Proses yang terjadi pencernaan dengan bantuan mikroba bakteri, lalu ke mulut, retikulum, abomasum. Teman-teman ada yang mau bertanya? Tidak. Apa saja nama pencernaan hewan ruminansia? Mulut, gigi, lidah, saliva, lambung, rumen, omasum, retikulum, abomasum. Bagaimana kelompok 2? Wah? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang giliran kelompok 2 ya. Ayo maju. Yang lain seperti tadi perhatikan. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil pekerjaan kami. Kegiatan 1 nomor 1, kami menemukan gambar stroberi, tomat, apel. Tulisan yang kami lihat, makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Gambar yang kedua, kami melihat paprika, nanas, tomat, pare, kol, semangka, wortel, dan anggur. Tulisan yang kami lihat,
Makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Gambar yang ketiga, buncis, kol, bawang, bawang prei, wortel, pisang, anggur, tomat. Tulisan yang kami lihat, cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Kegiatan 1 nomor 2, kata kunci adalah sebuah kata atau frasa yang menjadi salah satu konsep, gagasan, tanda, hal penting, atau kata yang dicari untuk menemukan sesuatu. Kata kunci yang aku temukan dalam iklan, pentingnya makanan sehat dan bergizi. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah terdiri dari 1 atau 2 buah kata yang membentuk frase kata, mengandung kata yang unik dan terdapat dalam iklan, memiliki sebagian besar informasi dari iklan. Kata kunci, alasanku memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah karena kata tersebut mewakili kunci utama atau informasi utama dalam iklan. Kegiatan 2 nomor 1, rumput dikunyah di mulut, esofagus, lalu rumen perut besar. Pencernaan dengan bantuan mikroba, bakteri, mulut, makanan dikunyah, rumput dikunyah di mulut, esofagus, lalu rumen perut besar. Proses yang terjadi, pencernaan dengan bantuan mikroba, bakteri, mulut. Proses yang terjadi, makanan dikunyah kedua kalinya hingga lebih sempurna. Teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya, apa media penyampaian iklan? Baiklah, saya akan menjawabnya. Jadi jawabannya media cetak dan elektronik. Bagaimana? Jawabannya sudah puas? Sekarang giliran anak-anak yang dari kelompok 3. Ya, silakan maju presentasikan hasil pekerjaannya. Kami dari kelompok 3 ingin menghasilkan pekerjaan kami. Kata kunci adalah sebuah kata atau frasa yang menjadi salah satu konsep. Rumput dikunyah di mulut, lalu ke esofagus, rumen perut besar. Proses yang terjadi, pencernaan dengan bantuan Kata kunci adalah sebuah kata atau frasa yang menjadi salah satu konsep, gagasan, tanda, hal, dan pencernaan hewan yang kami lengkapi adalah sebagai berikut. Kunyah di mulut, lalu esofagus, lalu menuju ke rumen perut besar, lalu proses yang terjadinya pencernaan dengan Ada yang ingin bertanya? Ada berapa bagian lambung sapi? Ada 4 bagian, retikulum, amasum, abomasum, rumen. Dari jawaban kelompok 4 tadi sudah cukup jelas? Iya, kalau begitu tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, silakan duduk. Nah, itu ya hasil dari LKPD yang kalian kerjakan dan sudah dipresentasikan. Nah, dari LKPD yang sudah kalian presentasikan tadi, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Hah? Ada? Silakan. Ya. Apa? Apa saja organ pencernaan yang ada di mulut sapi? Oh, organ pencernaan yang ada di mulut sapi. Ada yang bisa bantu ibu? Ada nggak? Ayo, tolong ibu. Apa organ? Ada? Siapa? Siapa tadi? Ini. Windy apa Windy? Gigi. Apa lagi? Ya. Apa lagi? Sali? Iya, tepuk tangan buat Windy. Hebat anaknya Windy. Iya. Masih ada yang mau bertanya? Apa? Apa itu pipa? Apa itu saliva? Ada yang mau bantu ibu lagi? Ada? Ada? Ayo, ada yang mau bantu nggak? Apa? Air liur. Benar nggak? Nah, Iya, tepuk tangan dulu. Itu adalah
enzim atau cairan yang diproduksi oleh kelenjar yang khusus yang ada pada sapi yang dialirkan ke rongga mulut. Jadi saliva itu membantu ya pencernaan secara kimiawi di dalam mulut ya. Tepuk tangan buat Marten. Iya. Nah, dari pekerjaan kalian tadi, LKPD yang kalian kerjakan sudah bagus ya. Walaupun masih ada beberapa yang masih kurang rinci menjawabnya ya. Tapi Ibu ingatkan, kerjakan lagi di rumah yang masih belum terlalu rinci itu seperti pada kelompok 3 ya tadi. Ibu lihat tadi kelompok 3, nanti diperhatikan lagi ya nak ya. Sekarang Ibu akan membagikan evaluasi ya. Ibu berikan waktu 10 menit ya untuk mengerjakannya. Ya, ketua kelas tolong maju ke depan bagikan evaluasinya satu-satu. Kerja sendiri-sendiri kalau yang ini ya. Iya. Iya. Jangan lupa namanya, tanggal, ayo. Nah, kalau sudah sekarang kumpulkan. 3 orang saja yang mengumpulkan. Ayo cepat. Bagaimana? Bisa kalian menjawabnya? Iya, bagus. Hebat berarti. Berarti semuanya memperhatikan tadi ya. Iya. Anak-anakku sekalian, apa yang kita pelajari hari ini dari awal tadi? Tentang iklan. Iya. Kalau iklan apa? Apa itu iklan? Iya, benar. Kalau hewan ruminansia? Apa? Sapi. Nah, dengarkan ya, berarti yang kita pelajari tadi adalah belajar tentang iklan. Iklan itu adalah suatu promosi barang atau jasa yang ditujukan kepada masyarakat luas. Media penyampaiannya berupa dan cetak. Iya, kalau hewan ruminansia itu adalah hewan yang memamah atau memakan dua kali atau dikenal dengan hewan memamah biak. Jadi kelompok hewan mamalia yang termasuk dalam hewan ruminansia itu adalah ada sapi, kerbau, iya, tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Dari pelajaran kita hari ini ada yang masih tidak mengerti? Enggak ada. Mengerti semua? Hebat anak-anak ibu ini ya kalau begitu. Nah, dari evaluasi yang kalian kerjakan tadi, ibu lihat sudah bagus semua ya. Tapi walaupun begitu jangan kalian berbesar hati dulu. Jangan merasa sombong, tetap belajar di rumah ya. Pelajari. Ibu minta semuanya berdiri. Kita menyanyi lagu daerah ya, yang semangat.
alat tulisnya tadi, rapikan, masukkan ke dalam tas, jangan sampai ada yang ketinggalan. Dan kumpulkan LKPD-nya. Kumpulkan dulu. Ya, taruh di atas meja Ibu. Itu aja dulu. Bukunya dia sampai. Nah, untuk memimpin doa kita pulang pada hari ini, Ibu minta kesediaan Ananda Mira bahwa kita berdoa ya, Nak. Ayo. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa mulai.